Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Parmi Aprilia, perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Dea Pramesti Pitaloka, Imas Fatona, Latifah Nur Oktaviani, Neneng Putri Faridatul Anisa, Sopi Handayani, dan Tesi Suhartini. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penerapan termodinamika dan biomekanika dalam bidang kesehatan. Selamat menyaksikan. Pengertian termodinamika. Termodinamika atau dalam bahasa Yunani adalah termos atau panas dan dynamic atau perubahan. Termodinamika adalah fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Termodinamika berhubungan dekat dengan mekanika statistik di mana banyak hubungan termodinamika berasal. Pada sistem ini, di mana terjadi proses perubahan wujud atau pertukaran energi. Termodinamika klasik tidak berhubungan dengan kinetika reaksi atau kecepatan suatu proses reaksi berlangsung. Karena alasan ini, penggunaan istilah termodinamika biasanya merujuk pada termodinamika setimbang. Dengan hubungan ini, konsep utama dalam termodinamika adalah proses kuasi-statik yang diidealkan, proses superpelan, atau proses termodinamika bergantung waktu dipelajari dalam termodinamika tak setimbang. Hukum-hukum dasar termodinamika. Hukum awal, Zeroth Law, termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya saling setimbang satu dengan lainnya. Hukum pertama termodinamika. Hukum ini terkait dengan kekekalan energi. Hukum ini menyatakan perubahan energi dari suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Hukum kedua termodinamika. Hukum-hukum dasar termodinamika. Hukum kedua termodinamika terkait dengan entropi. Hukum ini menyatakan bahwa total entropi dari suatu sistem termodinamika terisolasi cenderung untuk meningkat seiring dengan meningkatnya waktu, mendekati nilai maksimumnya. Hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Penerapan energi panas dalam pengobatan. Metode konduksi. Apabila ada perbedaan temperatur antara kedua benda, maka panas akan ditransfer secara konduksi, yaitu dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Pemindahan energi panas total tergantung pada luas daerah kontak. Perbedaan temperatur, lama melakukan kontak, material konduksi panas. Contoh, kantong air panas atau botol berisi air panas, efisien untuk pengobatan nyeri abdomen atau perut. Handuk panas, efektif untuk spasme otot, fase akut poliomyelitis. Metode radiasi. Untuk pemanasan permukaan tubuh serupa dengan pemanasan dengan sinar matahari atau nyala api. Metode elektromagnetis. Teknis kondensor atau konduktor. Teknik bagian tubuh sebelah menyebelah diletakkan dua
metal plate like electrode. Pada permukaan elektrod diberikan larutan elektrolit. Dengan adanya aliran AC atau bolak-balik, molekul tubuh menjadi agitasi karena kenaikan temperatur. Diatermi, metode induksi atau induktothemeri. Bagian tubuh yang akan dipanasi dililitkan dengan kabel, lalu dialiri listrik. Jaringan tubuh tidak berada dalam sirkuit, tetap terletak dalam median magnet dari suatu koil. Frekuensi yang dipakai 1 MHz. Penerapan energi dingin dalam pengobatan. Penerapan darah atau bank darah. Agar darah bertahan lama dilakukan dengan dua teknik. Thin-walled container atau wadah berdinding tipis. Wadah dibuat dari metal tipis, terdiri dari dua dinding. Volume darah berada di antara dua dinding. Juga dimasukkan liquid nitrogen. Terbentuk darah frozen disimpan pada nitrogen cair. 1960C. Blood sand method. Darah disemprotkan pada permukaan cairan nitrogen, terbentuk butir-butir, lalu dikumpulkan dan disimpan di wadah khusus. Penerapan termograf untuk diagnosis. Penggunaan termografi untuk diagnosis fenomena keabnormalan operasi atau kinerja suatu sistem dapat diketahui melalui parameter temperatur kerja yang terjadi. Kamera termografi inframerah merupakan sebuah alat pencitraan distribusi radiasi panas permukaan dalam bentuk gambar termal dan hasil temperatur terukur. Alat ini merupakan sebuah alat uji tak merusak yang mendeteksi pancaran radiasi objek langsung melalui medium udara. Penerapan pengaturan suhu tubuh. 1. Transfer panas. A. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui satu jenis zat sehingga konduksi merupakan satu proses pendalaman. Karena proses perpindahan kalor ini hanya terjadi di dalam bahan. Arah aliran energi kalor adalah dari titik bersuhu tinggi ke titik bersuhu rendah. DeWitt 2002. B. Konveksi. Apabila kalor berpindah dengan cara gerakan partikel yang telah dipanaskan dikatakan perpindahan kalor secara konveksi. Bila perpindahannya dikarenakan perbedaan kerapatan disebut konveksi alami atau natural convection, dan bila didorong misal dengan fan atau pompa disebut konveksi paksa atau forced convection. C. Radiasi. Radiasi ialah pemindahan panas atas dasar gelombang-gelombang elektromagnetik. Misalnya, tubuh manusia akan mendapat bahan pancaran dari setiap permukaan dari suhu yang lebih tinggi, dan ia akan kehilangan panas atau memancarkan panas kepada setiap objek atau permukaan yang lebih sejuk dari tubuh manusia itu. D. Evaporasi. Dalam pemindahan panas yang didasarkan pada evaporasi, sumber panas hanya dapat kehilangan panas. Misalnya, panas yang dihasilkan oleh tubuh manusia. Kelembaban di permukaan kulit menguap ketika udara melintas tubuh. Efek panas dalam bidang kesehatan. Efek panas. Perpindahan panas dapat didefinisikan sebagai berpindahnya energi dari suatu daerah ke daerah. Di bidang kesehatan, simulasi aliran darah dalam pembuluh darah, arteri, dan vena menjelaskan efek pernapasan dari partikel-partikel. Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, namun sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan serta energi
terbaharukan diantaranya panas bumi, angin, dan surya. Penggunaan energi panas dalam pengobatan. Metode konduksi. Pada metode konduksi, perpindahan energi panas bergantung pada luas daerah kontak, perbedaan suhu, lama melakukan kontak, material konduksi panas. Contoh, kantung air panas, handuk panas, mandi uap, lumpur panas, paraffin bed, electric pads, dan lain-lain. 2. Metode radiasi dipergunakan untuk pemanasan permukaan tubuh serupa dengan pemanasan sinar matahari atau nyala api. Sumber radiasi dapat berasal dari electric fire, inframerah, dan lain-lain. Metode radiasi biasanya lebih efektif daripada metode konduksi karena penetrasi jaringan lebih dalam. 3. Materi elektromagnetis. Ada dua metode yang dipakai untuk transfer ke dalam jaringan tubuh. 1. Diatermi gelombang pendek. Teknik kondensor, di mana tubuh diletakkan di antara dua metal plate, elektrode kemudian dialiri arus listrik. Dengan adanya aliran arus AC, maka terjadi kenaikan suhu dan tubuh menjadi terpanaskan. Teknik induksi, di mana tubuh dililit kabel dan dialiri arus listrik, akan menimbulkan medan magnet bolak-balik pada jaringan, dan medan magnet itu akan menimbulkan suatu arus yang memproduksi panas pada daerah bersangkutan. 2. Diatermi gelombang mikro, termasuk gelombang radio pada frekuensi yang sangat tinggi. Energinya antara gelombang pendek dan inframerah. Biasanya digunakan diantaranya pada penyakit patah tulang, radang tendon, dan arteritis. Ultrasonik. Ultrasonik adalah suara atau getaran dengan frekuensi yang terlalu tinggi untuk bisa didengar oleh telinga manusia, yaitu kira-kira di atas 20 kHz. Hanya beberapa hewan seperti lumba-lumba menggunakannya untuk komunikasi, sedangkan kelelawar menggunakan gelombang ultrasonik untuk navigasi. Dalam hal ini, gelombang ultrasonik merupakan gelombang ultra. Frekuensi gelombang suara, gelombang ultrasonik dapat merambat dalam medium padat, cair, dan gas. Reflektivitas dari gelombang ultrasonik ini di permukaan cairan hampir sama dengan permukaan padat, tapi pada tekstil dan busa, maka jenis gelombang ini akan diserap. Prinsip penggunaan ultrasonik. Yang pertama itu mengukur kedalaman laut, yang kedua memeriksa bagian dalam tubuh, yang ketiga kacamata orang buta, yang keempat memeriksa kerusakan logam. Penggunaan gelombang ultrasonik dalam bidang kesehatan berkaitan dengan efek yang ditimbulkan gelombang ultrasonik dan sifat gelombang bunyi ultra, maka gelombang ultrasonik digunakan sebagai diagnosis dan pengobatan. Ultrasonik sebagai pelengkap diagnosis, kristal piezoelektrik yang bertindak sebagai transducer mengirim gelombang ultrasonik mencapai pada dinding berlawanan. Kemudian, gelombang bunyi dipantulkan dan akan diteruskan ke amplifier berupa gelombang listrik. Kemudian gelombang tersebut ditangkap oleh CRT atau osiloskop. Gambaran yang diperoleh CRT tergantung teknik yang digunakan. Ada 3 macam metode dalam memperoleh gambaran, yaitu A-scanning, mampu mendiagnosis tumor otak, echo encephalography, memberi informasi tentang penyakit-penyakit mata, daerah atau lokasi yang dalam darah bola mata, menentukan apa kornea atau lensa yang ovekue atau ada tumor retina. B-scanning, untuk memperoleh informasi struktur dalam dari tubuh manusia, misalnya hati, lambung, usus, mata, mamae, jantung, janin. Untuk mendeteksi kehamilan sekitar 6 minggu, kelainan dari uterus atau kandungan peranakan, dan kasus-kasus perdarahan yang abnormal, serta trinent abortus yang sedang berlangsung. Lebih banyak member informasi pada X-ray dan sedikit resiko yang terjadi. Misalnya, X-ray hanya dapat mendeteksi krista yang radiovakue, sedangkan B-scanning lebih banyak member petunjuk tentang tipe berbagai kista. M-scanning, member informasi tentang jantung, valupa jantung, pericardial effusion, timbunan zat cair dalam kantong jantung. M-scanning mempunyai kelebihan, yaitu dapat dikerjakan sembari pengobatan berlangsung untuk menunjukkan kemajuan dalam pengobatan.
Penggunaan ultrasonik dalam pengobatan. Sebagaimana telah diketahui bahwa ultrasonik mempunyai efek kimia dan biologi, maka ultrasonik dapat dipergunakan dalam pengobatan. Ultrasonik memberi efek kenaikan temperatur dan peningkatan tekanan. Efek itu timbul karena jaringan mengabsorpsi energi bunyi. Dengan demikian, ultrasonik dipakai sebagai diantermi atau pemanasan. Efek gelombang ultrasonik ada mekanik, yaitu menimbulkan disintegrasi beberapa benda padat dipakai untuk menentukan lokasi batu empedu panas. Pada jaringan bisa terjadi pembentukan rongga dengan intensitas yang tinggi. Kimia menyebabkan proses oksidasi dan hidrolisis pada ikatan tertentu. Biologis, gabungan dari berbagai efek, pelebaran pembuluh darah, peningkatan permeabilitas membran sel darah, meningkatkan aktivitas sel, otot mengalami paralisi, para bakteri dan virus mengalami kehancuran, keletihan apabila daya ditingkatkan. Penerapan biomekanika dalam bidang kesehatan. Mekanika adalah salah satu cabang ilmu dari bidang ilmu fisika yang mempelajari gerakan dan perubahan bentuk suatu materi yang diakibatkan oleh gangguan mekanik yang disebut gaya. Mekanika adalah cabang ilmu yang tertua dari semua cabang ilmu dalam fisika. Biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Biomekanika menurut Frankel dan Nordin pada tahun 1980, biomekanika merupakan ilmu mekanik teknik untuk analisa sistem kerangka otot manusia. Chapin 1991. Secara umum mendefinisikan biomekanika yaitu biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Baik, selanjutnya ada gerak dan gaya. Gaya adalah besaran fisis yang menyebabkan suatu benda bergerak translasi. Teknik untuk menghitung gaya-gaya pada benda dalam kesetimbangan dapat juga diterapkan pada tubuh manusia. Ini sangat berguna dalam mempelajari gaya-gaya pada otot, tulang, dan sendi. Otot dan sendi pada tubuh secara umum menjadi sasaran menahan gaya-gaya besar. Gaya yang bekerja pada suatu benda atau juga tubuh manusia bisa gaya vertikal, gaya horizontal, dan gaya yang membentuk sudut dengan bidang horizontal atau vertikal. Yang pertama, ada gaya vertikal dan kegunaan klinik. Gerakan sinyal listrik tersebut memiliki kecepatan sekitar 120 meter per detik. Ketika suatu benda memberikan gaya pada kedua benda, benda kedua akan memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. Kedua, ada gaya horizontal dan kegunaan klinik. Ada dua gaya yang bekerja pada sebuah benda dengan arah yang sama, maka total gaya yang diperoleh sebesar S sama dengan F1 ditambah F2. Contoh, dalam aplikasi kebidanan adalah bantuan dorongan yang dilakukan pada perut saat memberi bantuan melahirkan, di mana total gaya atau S adalah penjumlahan dari gaya yang diberikan dari luar atau F1 dan gaya dorongan atau kontraksi yang dilakukan ibu melahirkan atau F2. Yang ketiga, ada gaya yang membentuk sudut. Gaya yang dilakukan membentuk sudut dengan garis vertikal maupun horizontal. Contoh, saat penarikan stretcher. Penggunaan klinik yaitu yang terdiri dari traksi tulang, traksi otot, dan traksi kulit. Baik, selanjutnya ada gaya dalam tubuh. Seringkali disadari pada gaya otot tubuh, jantung, dan gaya otot paru-paru. Gaya pada tubuh ada dua tipe. Yang pertama, gaya pada tubuh dalam keadaan statis. Berikut ini adalah beberapa aspek gaya pada tubuh dalam keadaan statis. Yang pertama, gaya berat dan gaya otot sebagai sistem pengumpil tubuh dalam keadaan statis berarti tubuh dalam keadaan setimbang. Jumlah gaya dan momen gaya yang ada sama dengan 0. Tulang dan otot tubuh manusia berfungsi sebagai sistem pengumpil. Ada 3 kelas sistem pengumpil. Kelas pertama, titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan otot, contoh kepala dan leher. Kelas kedua,
Gaya berat di antara titik tumpu dan gaya otot. Contoh, tumit menjinjit. Kelas ketiga, gaya otot terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat. Contohnya, otot lengan. Gaya paling sering diterapkan untuk menstabilkan ekstremitas yang cedera leher, punggung, atau area pelvik. Traksi terapeutik didapat dengan memberikan tarikan pada kepala, tubuh, atau anggota gerak menuju sedikitnya dua arah. Tarikan traksi dan tarikan traksi lawannya. Gaya traksi lawan atau gaya keduanya biasanya berasal dari berat tubuh pasien pada saat bertumpu atau berat lain. Kedua, gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Gaya pada tubuh dapat kita ketahui, contohnya menabrak meja. Gaya dalam tubuh tidak diketahui, contohnya gaya otot. Dasar asal mula gaya adalah gaya gravitasi, tarik-menarik antara dua benda. Misalkan, berat badan, contohnya terjadinya varises. Gaya pada tubuh ada dua tipe. Yang pertama, gaya pada tubuh dalam keadaan statis, dan yang kedua, gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Mekanika tubuh. Mekanika tubuh body mechanic adalah usaha untuk mengkoordinasi sistem muskuloskeletal dan saraf, sehingga individu dapat bergerak, mengangkat, membungkuk, berdiri, duduk, berbaring, dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan sempurna. Penggunaan mekanika tubuh yang tepat dapat mengurangi resiko cedera sistem muskuloskeletal. Mekanika tubuh juga dapat memfasilitasi pergerakan tubuh yang memungkinkan mobilisasi fisik tanpa terjadi ketegangan otot dan penggunaan energi otot yang berlebihan. Hal-hal tersebut mencakup kesegarisan tubuh, body alignment, keseimbangan tubuh, dan koordinasi gerakan. Mekanika tubuh penting bagi perawat dan kliennya. Hal ini mempengaruhi tingkat kesehatan mereka. Mekanika tubuh yang benar diperlukan untuk mendukung tingkat kesehatan dan mencegah kecacatan serta untuk menjaga keselamatan klien. Di samping itu, mekanika tubuh juga bertujuan untuk menghibur pasien, yaitu dengan meningkatkan kenyamanan dan kerjasama. Dalam hal ini, perawat menggunakan berbagai kelompok otot untuk setiap aktivitas keperawatan, memberikan obat, mengangkat, dan memindahkan klien, dan menggerakkan objek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.